Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah. Dalam ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada para malaikat niatnya untuk menetapkan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah di sini memiliki makna sebagai pengganti atau pemimpin. Seseorang yang akan mengambil alih peran pemimpin atau penguasa setelah makhluk sebelumnya yang telah menyebabkan kerusakan di bumi. Dalam konteks ini, Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah, ditempatkan di bumi atau dalam surga yang ada di bumi, khususnya dari tanah yang harum seperti tanah Nusantara. Setelah diciptakan, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga yang diciptakan oleh Allah di bumi. Lebih spesifiknya, di wilayah Nusantara, bukan di surga langit. Meskipun ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam adalah surga abadi di langit, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa surga tempat tinggal Nabi Adam dan Siti Hawa terletak di bumi. Ini mengisyaratkan bahwa surga awal penciptaan manusia tidak bersifat abadi. Dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Nabi, Ibnu Katsir membahas argumen dari para ulama yang mengindikasikan bahwa surga tempat tinggal Adam dan Hawa terletak di bumi. Salah satu dalil yang disampaikan adalah riwayat dari Abdullah bin Ahmad dalam kitab Ash-Shadat dari Khutbah bin Khalid yang merujuk pada Hamad bin Salamah yang mendengar dari Humaid yang meriwayatkan dari Hasan Basri yang mengutip dari Ibnu Damrah As-Sadi yang mendengar dari Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat ini, Ubay bin Ka'ab menyampaikan bahwa pada saat-saat terakhir Nabi Adam, ia mengungkapkan keinginannya kepada anak-anaknya untuk merasakan sekali lagi buah anggur dari surga. Anak-anaknya berusaha mencarinya, dan setelah mereka berhasil menemukannya, Nabi Adam memakannya sebelum akhir hayatnya. Menurut Ibnu Katsir, ulama-ulama yang disebutkan sebelumnya menafsirkan bahwa jika buah anggur yang diletakkan di dalam surga, tempat tinggal Adam, tidak dapat dicapai, maka anak-anak Adam tidak akan mungkin untuk mencarinya. Hal ini menunjukkan bahwa surga tersebut harus berada di bumi, bukan di tempat lain. Pandangan para ulama yang menafsirkan bahwa surga, tempat tinggal Adam, berada di bumi, juga berfungsi sebagai bantahan terhadap argumen dari ulama yang menyatakan bahwa surga tersebut ada di langit atau surga keabadian. Mereka menemukan argumen yang didasarkan pada analisis terhadap kata Al-Jannah yang terdapat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 19, di mana huruf alif lam sebelum kata Jannah tidak diikuti oleh keterangan yang jelas yang dapat mengarahkan pada arti tertentu. Oleh karena itu, kata Jannah hanya dapat dipahami melalui akal. Namun, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pandangan ini tidaklah mencakup semua aspek. Dia menambahkan bahwa penafsiran ini harus dipertimbangkan bersama dengan petunjuk dari gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa tersebut menyoroti bahwa Adam diciptakan dari tanah bumi tanpa ada pernyataan atau indikasi bahwa dia diangkat ke langit. Lebih lanjut, Allah menyatakan kepada malaikat bahwa dia hendak menjadikan khalifah di bumi, yang menegaskan bahwa tujuan penciptaan Adam adalah untuk berada di bumi. Namun, penting untuk mencatat bahwa Ibnu Katsir menyoroti bahwa penafsiran semacam itu tidak hanya berfokus pada aspek linguistik semata. Dia menekankan bahwa penafsiran ini juga harus memperhatikan gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Dalam konteks ini, makna dari kata Al-Jannah dalam ayat tersebut mengarah pada pemahaman bahwa itu mengacu pada kebun atau taman. Selanjutnya, Ibnu Katsir juga menunjukkan bahwa para ulama yang mendukung pandangan bahwa surga Adam terletak di bumi juga membantah argumen lain yang menyatakan bahwa penyebutan kata hubut tidak selalu menunjuk turunannya sesuatu dari langit, seperti yang dijelaskan di dalam surah Hud ayat 48.
Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketika air bah surut dari bumi dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, Nabi Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal bersama dengan semua isinya. Dari penjelasan ini disimpulkan bahwa Nabi Nuh tidak mungkin turun dari langit. Para ulama mengklarifikasi bahwa mereka tidak menyangkal, bahkan setuju bahwa surga tempat tinggal Nabi Adam dan Hawa pada saat itu berada di tempat yang lebih tinggi dari rata-rata permukaan bumi. Surga tersebut dijelaskan memiliki pepohonan buah yang melimpah dengan kenikmatan serta dihiasi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Toha ayat 118, di sana dijamin bahwa tidak akan ada kelaparan atau kekurangan pakaian. Namun, ketika seseorang mendekati pohon terlarang, ia diusir ke bagian lain dari bumi yang dipenuhi dengan kesengsaraan, kelelahan, kegelapan, dan ketidakbahagiaan. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah memberikan tempat tinggal dan kenikmatan di bumi bagi manusia sampai waktu yang telah ditentukan. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan kata al-ard atau bumi di sini tidak berarti bahwa manusia sebelum berada di langit sebagaimana yang diungkapkan di dalam surah Al-Isra ayat 104, di mana Bani Israel diperintahkan untuk tinggal di bumi. Tentu saja ini menegaskan bahwa Bani Israel pada saat itu tidak tinggal di langit. Di dalam sebuah hadis mutawatir yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq dari ayahnya, Imam Muhammad Al-Baqir dari ayahnya, Imam Ali Zainal Abidin dari ayahnya, Imam Hussein dari Nabi Muhammad, dijelaskan bahwa Adam diciptakan dan ditempatkan di surga Allah yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa surga Adam bukanlah surga abadi atau surga khuldi. Karena jika demikian, Adam tidak akan turun ke bumi, karena surga semacam itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang kekal. Surga yang ada di bumi ini mengacu pada kerangka waktu yang diambil dari periodisasi dan kronologi peristiwa dalam sejarah manusia yang terdapat dalam kitab-kitab agama di dunia. Diperkirakan jarak waktu antara penciptaan Adam dan zaman kita sekitar 12.000 tahun. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa dan menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan mereka dan menjadikan mereka nenek moyang manusia. Seusai dengan peran Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, mereka ditempatkan dalam surga Allah yang ada di bumi. Di surga inilah Nabi Adam bebas melakukan dan menikmati segala yang telah disediakan oleh Allah, kecuali satu hal: dilarang memakan buah dari pohon Hud. Namun, karena bujukan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah dengan memakan buah tersebut. Akibat pelanggaran itu, Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Ini menggambarkan bahwa surga tidak lagi menjadi tempat tinggal bagi mereka, dan mereka harus pergi menjalani kehidupan di bumi yang penuh dengan kesulitan dan cobaan sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Penting diingat bahwa saat kita menyebutkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, itu tidak berarti mereka turun dari langit secara fisik. Ini mengacu pada perpindahan status mereka dari keadaan surgawi ke kehidupan manusia di bumi. Perkawinan di antara keturunan Adam sering menjadi topik pembahasan, terutama dalam cerita-cerita hadis Israiliyat yang sering kita dengar. Namun, penting untuk mencatat bahwa informasi semacam itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang tegas melarang pernikahan di antara saudara kandung. Allah yang Maha Kuasa memiliki kekuasaan tak terbatas dalam menciptakan makhluknya. Oleh karena itu, tidaklah mustahil baginya untuk menciptakan makhluk-makhluk lain atau mengatur mereka untuk mematuhi perintahnya. Berbagai versi cerita menyatakan bahwa saat tiba waktunya bagi keturunan Adam untuk menikah, Allah mengutus makhluknya dari kalangan jin dan bidadari untuk menikah dengan mereka.
Setelah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil, Nabi Adam merasa terpanggil untuk meninggalkan tempat tersebut dan membangun sebuah kota di tanah Nod. Dalam proses pembangunan tersebut, kota tersebut disebutkan telah berdiri selama 40 hari. Namun, sementara Qabil melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, Nabi Adam terus merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan putra kesayangannya, yaitu Habil. Beliau terus menangis dan meratapi kepergian Habil yang tidak hanya merupakan putra yang soleh, tetapi juga merupakan pewaris misi kenabiannya. Kesedihan Adam juga terkait dengan keputusan Qabil untuk memilih jalan yang salah, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi musibah yang besar ini, Allah memberikan penghibur kepada Adam dengan memberikan seorang putra yang diberi nama Syith. Syith adalah satu-satunya putra Adam yang lahir tanpa saudara kembar dan lahir ketika Siti Hawa berusia 500 tahun. Nabi Syith kemudian menjadi penerus Nabi Adam sebagai nabi keturunannya, dan dari garis keturunannya terlahirlah para nabi dan rasul selanjutnya. Dalam beberapa naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi dan Manik Maya, seringkali kita menemukan kisah tentang Nabi Syith, putra Nabi Adam yang hidup di tanah Jawa dan keturunannya tersebar di berbagai wilayah Jawa pada masa lalu. Jawa dalam konteks ini merujuk pada seluruh kepulauan di Indonesia saat ini. Saat kita berbicara tentang Jawa sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita harus memahami bahwa struktur geologisnya tentu berbeda dengan Jawa yang kita kenal saat ini. Berdasarkan Babat Tanah Jawi dan kisah yang terdapat di dalam naskah kuno, Jawa yang dimaksud tidak hanya mencakup wilayah Jawa Tengah seperti yang kita kenal sekarang, tetapi meliputi seluruh wilayah Nusantara dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembagian Jawa menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baru diperkenalkan pada era kolonial untuk memudahkan sistem administrasi ekonomi dan politik. Secara geologis, wilayah ini termasuk dalam wilayah yang dikenal sebagai Sunda Self, yang mencakup semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, hingga Timor. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, wilayah ini juga meliputi Sahulan, yang mencakup benua Australia dan Pulau Papua. Dalam konteks sejarah ini, kita melihat bagaimana Nusantara sebagai kesatuan geografis memiliki hubungan yang erat, dan bagaimana perjalanan manusia dan peristiwa sejarah mempengaruhi wilayah ini secara keseluruhan. Wayang sebagai salah satu budaya tradisional Nusantara menjadi sarana bagi leluhur kita untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Wayang memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan kebudayaan dengan menyajikan kisah-kisah yang disusun dengan cermat agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang Purwa adalah seni wayang tertua di Nusantara yang mengisahkan sejarah leluhur Nusantara sejak zaman Nabi Adam dan keturunannya. Dalam wayang Purwa, tokoh-tokoh utama termasuk Nabi Adam diceritakan secara detail karena leluhur Nusantara memeluk agama Tauhid. Sosok Nabi Adam telah dikenal dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad dengan nama Sang Hyang Adama. Namun, karena cerita ini disampaikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi, terdapat perbedaan prinsip antara kisah Nabi Adam versi Islam dan Sang Hyang Adama dalam tradisi Nusantara. Kisah Nabi Adam juga diceritakan oleh leluhur Nusantara, seperti yang tercatat dalam salinan kitab Manik Maya yang menceritakan sejarah leluhur Nusantara mulai dari era Nabi Adam hingga masa Mataram baru. Aki Tirem memimpin sebuah negara yang kaya raya, terutama dalam kekayaan alam seperti emas dan perak, yang membuat negerinya dikenal sebagai Salaka Nagara.
Di dalam buku geografi karya Claudius ditulis pada tahun 161 Masehi, Salakanagara yang berarti kota perak juga dikenal sebagai Akhire yang memiliki arti yang sama, yaitu kota perak. Peradaban Sakalanagara mengalami keruntuhan saat terjadi peristiwa banjir besar yang dihubungkan dengan cerita Nabi Nuh. Karena penduduknya yang sombong dan menyekutukan Allah, namun Akitirem leluhur mulia beserta keluarganya yang beriman selamat dari bencana tersebut, dan mereka memulai peradaban baru di Nusantara. Akitirem, salah satu tokoh yang selamat dari peristiwa tersebut, memiliki cucu perempuan yang bernama Dewi Sri. Dalam legenda masyarakat Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Gelar ini diberikan karena peran Dewi Sri sebagai nenek moyang Nusantara yang berpengaruh besar dalam memperkenalkan ilmu bercocok tanam padi di wilayah Jawa pada ribuan tahun yang lalu. Jadi, Dewi Sri bukanlah semacam dewa gaib, melainkan seseorang yang sangat berjasa, seperti pahlawan yang kita hormati saat ini. Dan itulah sobat, kisah tentang jejak kaki Nabi Adam di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.